Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali ke rumah Allah ini untuk menunjukkan pengabdian kita kepadanya. Semoga itu semuanya menjadi menambah timbangan amal kita yang baik. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dari surat Al-Anbiya, yaitu ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakariya iznada rabbahu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dan ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, duhai Tuhan, Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendiri. Wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik waris, atau waris yang terbaik. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami perkenankan doanya dan kami karuniai dia anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami pulihkan baginya istrinya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang yusari'una, yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka meminta kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban, dalam keadaan harap, wa rahaban, dan dalam keadaan takut atau cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami dalam menyembah. Wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dan perempuan yang memelihara kehormatannya, yakni Maryam, kami tiupkan padanya dari ruh kami, dan kami jadikan dia wa benaha, dan putranya, sebagai tanda, sebagai ayah bagi segala alam. Ya. Sambungan dari deretan Nabi yang diingatkan kepada kita dalam surat Al-Anbiya. Yang ayat ini mengingatkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam.
kemudian Yahya, kemudian Maryam. Ya. Cuma Maryam tidak sebut namanya karena dia bukan nabi. Dan juga dalam surat Maryam juga sudah disebutkan. Zakaria ini diangkat oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul yang mengingatkan kepada kaumnya, yang selalu tidak bosan-bosannya mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Dia adalah dari keturunan Harun alaihissalam. Ya. Itu Nabi Zakaria dan Yahya yang terakhir diutus sebelum Nabi Isa. Ya. Setelah Zakaria dan Yahya muncul Nabi Isa, kemudian tidak ada lagi Nabi setelah itu sampai datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaria ini keturunan para orang-orang suci, para wali. Ya. Dia keturunan Nabi, Nabi Harun, terutama Nabi Harun alaihissalam, yang jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka hidup zuhud. Zuhud itu tidak hirau dengan duniawi. Mereka beribadat di rumah-rumah ibadat, terutama di apa namanya itu Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas atau yang terletak di Palestina sekarang. Ya. Itu pusatnya, pusat peribadatan mereka, dan juga tempat-tempat yang mereka bangun sebagai tempat-tempat ibadat. Dan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Zakaria. Umurnya lanjut tapi tidak memiliki putra. Ya. Nah, karena dia sudah tua dan tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan. Ya. Setelah masa tuanya masih berdoa. Tidak putus asa dia untuk berdoa. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aik Rabbi syaqiyya. Di masa tuanya dia mengadu kepada Allah SWT, aku ya Allah Rabbi, ya, sudah lemah tulang-tulang, ya, rambut pun sudah memutih, ya, washta'ala ra'si syaiba, rambut sudah menyala menjadi putih, ya. Dan aku tidak akan pernah putus atau putus asa untuk berdoa kepada Engkau. Yaitu doa yang disebutkan dalam surat Maryam. Nah, itulah doanya. Di sini disebutkan doanya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ini doa yang disebutkan di sini. Jadi doa yang di surat Maryam, ya, satu ungkapan doa, dan doa itu kan banyak macamnya, banyak kalimatnya atau ibaratnya atau ungkapannya. Di sini sebut ketika Zakaria berdoa, duhai Tuhanku, Rabbi, ya, asalnya Rabbi, duhai Tuhanku. Ya. Dia-nya dibuang, tapi tetap dibaca pendek. Tidak boleh dibaca panjang. Rabbi, tidak boleh. Ya. Karena memang sudah
dibuangnya. Rabbi la tazarni. Ya. Jangan biarkan aku fardan. Sendiri artinya sendiri tanpa ada pewaris. Ya. Maksudnya meminta seorang pewaris, yaitu keturunan. Wa anta khairul warisin. Dan engkau sebaik-baik waris. Ini ada dua. Ya. Maksudnya, setidaknya oleh para mufassir, wa anta khairul warisin, engkau ada, ini adalah pujian kepada Allah SWT. Ya. Engkau adalah waris atau yang kekal, yang maha kekal, yang terbaik. Ya. Artinya setelah semuanya mati, maka siapa yang tinggal? Yang menjadi waris, yaitu Allah SWT. Jadi adalah khairul baqin. Jadi zat yang maha kekal, yang tidak ada lawannya atau tandingannya. Kemudian yang kedua, khairul warisin, ini adalah ya harapan juga. Karena di dalam surat Maryam disebut setelah berdoa kepada Allah SWT, apa namanya? Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ya. Itu doanya, yaitu karuniailah aku, bagiku seorang wali atau seorang yang nanti melanjutkan keturunan waliyan yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Ya. Maka disambung dengan ini, wa anta khairul warisin. Ya. Maksudnya engkaulah orang-orang yang sebaik-baik pemberi waris. Ya. Jadi harapan Zakaria kalau dengan maksud itu, maksudnya maka orang yang kuasa memberikan waris itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Itulah doa Nabi Zakaria. Kena merisaukan tidak ada lagi yang akan meneruskan dia, meneruskan dakwahnya, ya, yang selalu mengingatkan orang-orang Bani Israel, ya, yang sekarang namanya Yahudi itu. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya. Maka doa Zakaria itu dikabulkan oleh Allah SWT dan dikaruniai seorang putra namanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu, dan kami pulihkan istrinya. Jadi yang tadinya mandul, sudah tua, dipulihkan menjadi seorang perempuan yang masih layak untuk mengandung. Itulah keluarga ini, keluarga Yahya, dan dipuji oleh Allah SWT karena pengabdian mereka, karena ketekunan mereka untuk mengingatkan kaumnya ke jalan yang benar. Dari tingkah laku orang-orang Bani Israel yang sudah rusak, untuk memperbaikinya itu. Tetapi ya sebagaimana biasa seorang nabi selalu saja mendapat perlawanan dari kaumnya.
Innahum kanu yusari'una fil khairat, itu pujian Allah. Mereka ini, keluarga ini adalah orang-orang yang bersegera ke dalam kebaikan dan meminta kepada kami, berdoa raghaban, dalam keadaan harap, raghaban keinginan yang kuat, wa rahaban, dan dalam keadaan takut. Jadi di dalam semua suasana maka tiada tempat mengadu, tiada tempat berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin, dan mereka keluarga ini semuanya orang-orang yang khusyuk kepada kami. Artinya tidak ada berpaling ke hal-hal yang lain. Kemudian di ayat yang terakhir itu tentang Maryam diingatkan, karena Maryam adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, diciptakan oleh Allah SWT, dan itu diabadikan. Wallati ahsanat farjaha, dan yang yaitu perempuan yang melihara kehormatannya. Ini ditegaskan berkali-kali di dalam ayat Al-Quran untuk menolak tuduhan orang-orang Bani Israel terhadap Maryam sebagai perempuan yang tidak benar karena hamil di luar nikah. Maka di ayat ini wallati ahsanat farjaha, maka Maryam tidak pernah keluar dari mihrab, ya, sebagai pelaksanaan dari nazar ibundanya. Walaupun ibu atau istri dari Imran ini bernazar untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis itu, tentunya diharapkan laki-laki, dan ternyata lahir perempuan, nazar itu tetap dilaksanakan oleh Maryam, oleh ibunda Maryam untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Itulah dipelihara oleh Zakaria. Ya, jadi Maryam itu dipelihara, diasuh oleh Zakaria. Zakaria itu bapaknya. Bapak itu gimana? Ibunya, istri dari Imran ini, dengan istri Nabi Zakaria alaihissalam, dua beradik. Jadi Imran dengan Nabi Zakaria ini, kalau bahasa kami itu pemboyan. Jadi setelah istri Imran hamil beberapa bulan sebelum lahirnya Maryam, Imran ini meninggal dunia. Sebelumnya sudah berwasiat supaya dipelihara oleh Zakaria, karena Zakaria tak punya anak. Tetapi orang berebut, karena Imran ini adalah juga ketua, yaitu ketua kabilah, kaumnya, Syekhul Qabilah Imran ini. Jadi orang-orang yang mulia juga, ya wali-wali Allah juga, yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi ini. Jadi untuk mengambil berkah, ya, orang berebut memelihara Maryam sampai diundi siapa yang akan memelihara. Tapi dengan sudah ketentuan Allah SWT, Zakaria lah yang keluar dalam undian itu sebagai pengasuh Maryam. Jadi sudah diceritakan dalam surat Ali Imran. Dalam surat Al-Baqarah. Ya, Ali Imran. Nah ini jadi setelah Maryam dewasa,
maka dia itulah kejadian yang luar biasa. Maryam hamil dan mengandung putranya yaitu Isa alaihissalam. Ya, itulah yang menjadi tanda yang luar biasa, tanda bagi kekuasaan Allah SWT yang disebutkan ayatan lil alamin, sebagai tanda bagi seluruh segala alam. Karena tidak ada kejadian seperti itu. Kejadian yang kita ceritakan kemarin itu, yang lahir tanpa bapak, ya ada bapaknya juga. Nah, yang kemarin kita cerita legenda atau dongeng eh, yang apa namanya, kawin dengan Dewa Wisnu, itu itu kan dongeng-dongeng, ya ada suaminya juga berarti. Tapi Maryam tidak ada. Ya. Jadi hamil tanpa dibuahi oleh laki-laki. Karena oleh sebab itulah dia menjadi peristiwa yang luar biasa. Sebagai ibunda dari Isa alaihissalam. Ya, Isa juga lalu yang perlu diingat, menurut riwayat para mufassir, Zakaria, Yahya, dan Isa ini dibunuh oleh kaumnya, kecuali Isa diselamatkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya. Ya, jadi ceritanya bukan Yahya tapi Zakaria. Zakaria itu karena tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, ya, karena mengganggu terus kehidupan mereka, ya, dianggap mengganggu bisnis mereka, ya, tentang riba, tentang pengumpulan harta duniawi, lupa kepada Allah SWT, dan apalagi anak asuhnya hamil, ya, anak asuhnya hamil tanpa suami, dan macam-macam lah tuduhan kepada Zakaria alaihissalam. Maka mereka diumumkan untuk membunuh Zakaria. Lalu Zakaria melarikan diri, tapi dikejar oleh mereka. Setelah kedesat, dia masuk ke dalam suatu kebun yang situ ada pohon besar. Maka Allah memerintahkan pohon itu terbuka batangnya, dan masuklah Zakaria ke dalam pohon itu. Tapi rupanya diiringi juga oleh iblis. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, ujung jubahnya ditarik oleh iblis sehingga tinggal sedikit di luar. Konon seperti itu ceritanya. Lalu mereka yakin Zakaria itu ada di dalam pohon. Maka mereka ambil itu? Ari sinso kalau di sini. Maka matilah Zakaria, terpotong oleh apa itu. Tapi tidak ada cerita yang sahih tentang kematian Yahya. Riwayat yang bersanad di dalam cerita-cerita sahabat yang diambil dari Ahlul Kitab, ya seperti itu. Jadi termasuk cerita Israiliyat. Mau percaya mau tidak, silakan. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya, tapi sahabat-sahabat ya, jadi menyebutkan. Tentu dari cerita-cerita sahabat yang masuk Islam, itu yang dari Bani Israel yang menjadi Muslim, terutama Ka'ab
al-ahbar, seperti siapa lagi, seperti apa lagi namanya? Dia sahabat, ada beberapa sahabat yang asal dari Bani Israel itu banyak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran menurut versi yang ada menurut mereka. Karena ini menyangkut kisah-kisah Bani Israel dan mereka mengetahui cerita-ceritanya dan itu dimasukkan ke dalam penjelas dari Al-Quran sendiri. Yahya juga dibunuh, mati terbunuh. Ya. Sampai juga Isa alaihissalam juga dikejar dan hampir saja dibunuh, tetapi diganti oleh Allah SWT dengan yang serupa dengan dia. Diserupakan dengan Isa alaihissalam. Itulah yang disebut bahwa mereka membunuh nabi-nabi. Ya. Yaqtulun al-anbiya bighairi haq. Ya. Menurut istilah ada pewaris, ada ahli waris. Ya. Pewaris ini biasanya yang meninggalkan ahli waris. Ya. Dalam ayat ini Zakaria mengatakan Allah itu adalah ahli waris yang terbaik. Juga di hadis dikatakan ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Nabi ini biasanya tidak mewariskan harta di agama dan lain. Jadi dasar Allah itu maha memiliki dan maha memiliki harta. Jadi apa maksud ayat ini? Asal dari warasa yarisu itu penerus. Jadi sebetulnya kita ini penerus dari orang tua kita. Yang berhak menerima harta itu penerus ini. Nah, disebut waris. Jadi kita disebut waris dari orang tua. Ya. Allah Ta'ala adalah penerus makhluk ini. Setelah makhluk ini ada, maka Allah tetap kekal dia. Jadi dalam makna harfiahnya, ya tidak mesti harta. Ya, yarisuni wa yarisuni ahli Yaqub, kata Nabi Zakaria. Yang mewarisi aku. Jadi nanti yang meneruskan kenabian aku, itulah maksudnya. Dan yang mewarisi deretan kenabian dari keluarga Yakub. Jadi di sini bukan dalam konteks harta, tapi dalam makna harfiahnya sebagai penerus. Ya. Makanya wali dengan waris itu sama artinya. Wali itu penerus juga. Faja'al fahabli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub waja'alhu rabbi radiyya. Nah itu apa maksudnya gitu. Kalau penerus ini yang orang tuanya meninggalkan harta, maka harta itu adalah bagi penerusnya, artinya bagi yang meneruskan keturunan yang meninggal ini. Maka dia disebut waris. Yang berhak atas harta yang meninggal. Itu makna tambahannya atau makna konotasinya sebetulnya. Kalau waris dikaitkan dengan harta waris, yaitu adalah makna konotasi. Makna yang aslinya atau makna dasarnya adalah penerus. Wallahu a'lam. Ya. Waris harta kaum Tentu harta karun pewarisnya tentu anak-anaknya. Cuma nggak sempat dia mewariskan hartanya itu ke anak-anaknya. Sudah tenggelam duluan.
Ya. Iya. 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 Sejauh tidak diatur dengan undang-undang, itu namanya harta rikas. Harta rikas. Bukan harta karun. Harta karun itu istiarah aja. Jadi yang digunakan untuk istilah harta yang ditemukan dalam bumi. Karena harta karun itu dulu kan ditelan bumi. Nah, ketika orang menggali tanah ketemu harta disebut harta karun. Itu apa namanya itu kata apa namanya yang tidak dengan makna sebenarnya atau dalam bahasa Arab disebut isti'arah. Dia menamakan dia harta karun. Dalam fikih itu namanya kan ar-rikaz, yaitu harta temuan. Itu wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5 dari. Nah, kalau ketemu emas sekilo, maka 1/5 berarti dua on harus keluarkan untuk zakat. Tetapi kita punya undang-undang. Semua harta yang dikandung bumi itu milik negara. Dia harus diserahkan kepada negara. Ya. Zaujahu. Kami pulihkan, memulihkan. Zaujahu, istrinya, istri Zakaria itu kemandul. Dia sudah tua lagi. Kalau tidak dipulihkan, masa dia bisa melahirkan? Sama dengan Sarah, Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Iya tuh, istri Nabi Zakaria. Istri, tidak bukan istri mudonya. Kenapa? Karena diisyaratkan dalam ayat-ayat itu Nabi Zakaria ketika menimba kabar berita bahwa istrinya akan hamil, terheran-heranlah Nabi Zakaria. Anna yakunu li ulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqil. Kata Nabi Zakaria, bagaimana aku ya Allah yang akan mendapat seorang putra padahal aku sudah tua sekali. Ya, kalau temu ditambah bangka boleh, sudah tua bangka. Dan istriku pun bandul, ya sudah tua juga. Nah, kalau istri mudanya kan tidak perlu dia berdoa seperti itu. Maka karena dia bertanya itu, coba nanti. Kalau kau nak percaya, kau membisu itu selama 3 hari. Maka tiba-tiba Nabi Zakaria bisu, tidak bisa berkata-kata. Rabbi ja'alni ayat. Qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayamin illa ramzan. Maka engkau nanti akan bisu selama 3 hari. Tidak bisa berbicara dengan orang-orang. Kecuali dengan isyarat-isyarat. Nah, ketika itu bertasbihlah, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah SWT.
Itulah kuasa Allah, maka hamillah istrinya mengandung Yahya. Nah gitu. Ya. Ya. Nah. Hmm. Iya, jadi kurnia mendapat anak Yahya itu yang luar biasa. Kalau soal istrinya, Nabi Adam juga tidak ada ibunya. Ya. Artinya kecil bagi Allah SWT untuk menjadikan istrinya hamil. Jadi kurnia yang nikmat yang besar ini disebutkan dulu. Jadi itu uslub atau gaya bahasa Al-Quran banyak yang seperti itu. Kisah Al-Baqarah tiba-tiba diceritakan bahwa apa Musa meminta kaumnya untuk mencari seekor sapi. Kenapa? Apa sebabnya tidak diceritakan baru di ujung ceritanya. Sebabnya. Ya gitulah gaya Al-Quran. Itu artinya peristiwa yang diabadikan itu memang sangat luar biasa. Ya, tentang menghidupkan orang mati dengan melalui media seekor sapi. Melalui media daging seekor sapi. Ya. Itulah. Ya. Ingat saya yang disampaikan Pak tadi itu masalah harta temuan itu Pak. Dan berbeda sangat 20%. Ya. Kalau harta temuan itu tidak dalam bumi ya, misalnya kita temu uang di tengah jalan. Itu namanya lukatoh. Lukatoh. Ya. Kerikas. Lukatoh itu berarti ada pemiliknya. Hah? Diumumkan dulu. Jadi pulang berapa lama Nah, kalau tidak ada pemiliknya, ya sebaiknya aja diinfakkan aja lah. Diniatkan. Cuma harta rikas ini juga mungkin juga ada pemiliknya. Kalau dia dalam bentuk perhiasan-perhiasan dalam apa namanya itu kotak, untuk menyelamatkannya dikubur dalam tanah. Kemudian ditemukan oleh orang tak tahu pemiliknya. Di tempat yang tidak ada penghuni. Tapi kalau ada bekas pondasi tentu milik orang. Dia diduga seperti itu. Tapi bagaimanapun kalau rikas baik dalam bentuk harta yang sudah jadi ya, ataupun yang tidak jadi itu sama. Ya. Siap. jelas yang 20% menemukan dalam buku tadi. Makanya yang akhir-akhir ini kan di Raja Ampat itu kan ada beberapa PT yang telah ada penelitiannya di situ ada gas sudah ditambah beberapa PT yang
yang 20% dari penemuan itu yang nerima katanya itu kan negara yang Ya. kekayaan alam milik negara. Jadi kalau dikeluarkan 20% hasilnya itu yang nerimanya siapa? Ya, kalau tambang kan beda lagi dengan rikas. Rikas memang harta yang sudah jadi. Ya, kalau yang dikandung bumi dengan proses produksi itu lain-lain beda lagi. Ya. Ya. Tentu kalau perorangan tentu zakatnya zakat harta, dinilai apanya harganya sebagai harta, maka yang dizakatkan adalah 2,5%. Tapi ketika dia dalam satu dalam satu putaran produksi, ya, 1 tahun lagi. Tapi karena ini dikelola oleh negara, ya mestinya kalau milik negara semuanya untuk kesejahteraan negara. Nah itu salahnya. Sekarang harta hasil tambang itu termasuk minyak, nikel, emas, tembaga, timah, batu bara. Untuk siapa? Kalau perusahaan itu harus mengeluarkan zakatnya, harusnya. Zakat itu diberikan kepada yang berhak. Nah itu yang tidak terlaksana. Kalau milik negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kata siapa itu kemarin? Kalau itu tidak dikorup, ya, semua rakyat Indonesia ini dapat 20 juta per bulan. Dikumpulkan hasil tambang emas, tambang nikel, tembaga, timah, besi, minyak, batu bara, ya, dikumpulkan semua yang terpendam dalam bumi itu. Kalau sawit itu maklumlah dia pertanian kan. Ya, tapi harta juga yang dikelola oleh negara. Kalau semuanya untuk kesejahteraan rakyat, maka seluruh 285 juta rakyat Indonesia itu mendapat 20 juta sebulan. Ya. Ya itulah ya, tapi kejadiannya siapa? Orang Sakai sana itu, rumah reot, malalulah pipa sebesar ini di bawah rumah. Dia hanya elus-elus ini apa nih? Ya, dalamnya itu nggak tahu dia itu dolar yang ngalir, nggak tahu dia. Maksud dolar dalamnya ngalir. Nah gitulah. Jadi kita ini sudah salah dari awal, salah kelola, ya gitulah, tidak sejahtera. Padahal negeri ini kita ini dari sumber daya adalah negeri yang amat kaya, jarang tandingannya di dunia ini. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan ya tidak lain adalah pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan dari Allah SWT yang diingatkan kepada kita melalui ayat-ayat ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.